Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian? Baik. Semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Amin. Dalam pembelajaran kali ini kita masuk di bab ingin meneladani keteladanan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, di mana materinya adalah membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, namun sebelum kita masuk di pembahasan materi dalam pertemuan pertama ini, kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan pemahaman yang sempurna bagi kita semuanya. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, ada pengertian, kemudian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, sehingga kita bisa mendapatkan hikmah dan bisa menerapkan dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya, kita harus bisa mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat, kemudian menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan sehari-hari. Nah, sudah ada bayangan ya apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini. Apa itu iman? Nah, sebelum kita masuk di pembahasan iman kepada malaikat, kita harus tahu iman itu apa. Iman secara harfiah artinya percaya, secara bahasa percaya. Sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan dan membuktikannya dengan perbuatan. Jadi ada 3 dimensi iman, hati, kemudian lisan dan juga perbuatan. Nah, kemudian tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang itu dapat dilihat dari amal perbuatan, di mana amal tersebut merupakan kepribadian, perwujudan kepribadian yang merupakan pancaran dari iman yang ada dalam diri seseorang. Jadi iman tersebut itu harus dibuktikan dengan amal perbuatan yang dikerjakan. Sebenarnya kita bisa melihat ya dalam kehidupan sehari-hari, gambar apa ini? Adalah gambar hujan ya. Hujan, kemudian ada angin yang bertiup. Kemudian gambar kedua ini juga adalah gambar hujan. Secara ilmu sains bisa dikatakan hujan adalah proses alam. Namun sebagai umat Islam, kita harus yakin bahwa hujan itu adalah kehendak Allah yang diberikan kepada malaikat untuk mengaturnya. Nah, jadi tugas malaikat di sini adalah ada yang menurunkan hujan, kemudian menghembuskan angin. Kita masuk di iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat adalah percaya bahwa Allah itu memberikan tugas kepada malaikat, atau bisa kita katakan bahwa iman kepada malaikat adalah percaya atau yakin kepada adanya malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal-hal gaib yang wajib kita imani. Nah, malaikat itu diciptakan oleh Allah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, jadi malaikat di sini itu diberi tugas oleh Allah. Semisal tadi contoh di awal, menurunkan hujan itu atas kehendak Allah, kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat atau menugaskan kepada malaikat. Ini adalah nama dan tugas malaikat. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Malaikat Jibril menyampaikan wahyu, Mikail pembagi rizki, kemudian Israfil peniup sangkakala atau trompet, Israel mencabut nyawa, Mungkar dan Angkir itu penanya keburukan dan kebaikan, kemudian Raqib pencatat amal baik, kemudian Atid mencatat amal buruk, Malik penjaga neraka, dan Ridwan penjaga surga. Nah, berkaitan dengan malaikat Mungkar dan Angkir, itu adalah malaikat yang bertanya di alam kubur ya. Nah, kemudian sifat malaikat ini kita bisa cermati dalam pembahasan ini. Jadi sifat-sifat malaikat itu selalu taat, kemudian tidak memiliki jenis kelamin, tidak memiliki nafsu, tidak makan, tidak minum, selalu beribadah, kemudian
dapat menjelma sesuai dengan kehendak Allah, bisa berwujud manusia, selalu benar dan tidak pernah berbohong, memintakan ampunan bagi orang yang beriman, kemudian tidak beranak, tidak beribu, tidak berayah. Itu adalah malaikat dan tentunya tidak menikah. Ini sifat malaikat. Kemudian perbedaannya apa dengan makhluk-makhluk yang lain? Di sini kita bisa lihat dari asal kejadiannya bahwa malaikat adalah diciptakan Allah dari cahaya, sedangkan jin dari api dan manusia dari tanah. Malaikat selalu taat, jin itu ada yang taat, ada yang tidak, sama dengan manusia, ada yang patuh dan ada yang durhaka. Nah, sifat-sifat lain dari malaikat ini kita sudah bahas. Nah, jin itu ghaib, kemudian diciptakan untuk beribadah, pikirannya berubah dan mempunyai nafsu, sama dengan manusia. Yang berbeda adalah jin itu ghaib, sedangkan manusia itu kasat mata atau bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, ini contohnya. Ini contoh penerapan. Kita coba lihat di sini Ahmad tidak pernah mencontek. Kemudian di sini Ahmad kelupaan membayar makanan. Namun keesokan harinya Ahmad itu membayar makanan yang ia lupa. Kalau kita lihat di sini, perilaku Ahmad ini merupakan cerminan dari orang yang beriman kepada malaikat. Nah, malaikat apa? Sesuai dengan tugasnya malaikat Raqib dan malaikat Atid, pencatat amal baik dan amal buruk. Kenapa? Karena orang yang beriman kepada malaikat Raqib Atid itu akan selalu melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan walaupun tidak ada orang yang tahu. Nah, jadi sikap Ahmad ini merupakan penerapan iman kepada malaikat Raqib dan malaikat Atid. Nah, nanti kalian harus bisa mengidentifikasi contoh atau artikel seperti ini, kemudian bisa menelurkan atau bisa menyimpulkan perilaku apa, beriman kepada malaikat apa. Kemudian yang selanjutnya untuk evaluasi yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi perilaku beriman kepada malaikat dari ayat Quran. Nanti sudah disediakan di LKPD seperti ini. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi, menganalisis sebuah ayat, kemudian menuliskan beberapa hal berkaitan dengan ayat tersebut. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan tugas malaikat dengan perbuatan sehari-hari. Nanti kalian harus membuat sebuah cerita penerapan perilaku dalam kehidupan. Nah, tentunya ini dikerjakan secara kelompok ya, secara kelompok dan di LKPD atau lembar yang sudah disediakan. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.